Nah, kita lanjut untuk tahap berikutnya yaitu cara mengambil data dari Google Map ya. Google Map ini penting, jadi yang membuat Google Map itu rata-rata orang-orang yang boleh dibilang punya bisnis atau punya toko, atau baik tokonya itu toko offline ataupun tokonya toko online ya, atau gudang gitu misalnya ya. Ini penting data tersebut supaya bisa kita manfaatkan misalnya kerjasama ya. Kita menjadikan dia itu sebagai agen, nanti disesuaikan dengan produk kita gitu ya. Nah, untuk mengambil data di Google Map, teman-teman bisa buka tab baru ya. Buka tab baru, kemudian teman-teman cari namanya. Nah, ini sudah pernah saya tulis Gmap Extractor Chrome Extension ya. Nah, nanti muncul banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengambil data dari Google Map ya. Nah, kita coba pakai dengan nama aplikasinya itu Map Scraper ya, dan Lead Extractor ya. Kita klik saja. Kemudian teman-teman add to Chrome ya, untuk menginstal aplikasi tersebut di profil Chrome kita gitu ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman websitenya gitu ya. Websitenya di aplikasi tersebut tentu ada aplikasi yang ada berbayarnya gitu ya. Kita akan coba pakai yang gratisnya. Di sini ada juga tutorialnya, teman-teman bisa ikutin tutorialnya, bisa juga melihat tutorial yang saya buat gitu ya. Nah, ini di close saja untuk tab tersebut. Kemudian teman-teman biar enak ngelihat data aplikasi tersebut, teman-teman bisa pilih extension, kemudian di pin ya, biar muncul. Nah, ini ada ya, paling atas. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka arahan yang disarankan aplikasi tersebut. Nah, kita klik aplikasi tersebut, kemudian si aplikasi ini mengarahkan ya, kita membuka map dengan open Bing ya. Jadi pakai Bing dulu gitu, enggak langsung dari Chrome gitu ya. Di sini harus pakai bing.com. Ya, kemudian Maps gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa tulis kira-kira data apa yang mau dicari. Misalnya toko kue ya. Kuenya mana nih? Misalnya ini kan Jakarta nih muncul gitu. Kalau toko kue artinya si map ini akan mencari toko kue dimanapun gitu, walaupun dia menyarankan yang terdekat gitu. Karena kategori yang kita tulis itu hanya 2 kata, yaitu toko kue. Tapi kalau misalnya lebih spesifik, misalnya toko kue pasar Minggu. Ya, pasar Minggu. Nah, di sini ada pondok kue. Ada banyak gitu ya. Di sini muncul ya, list-list yang ditunjukkan oleh si map tersebut. Nah, kemudian di sini ada map list finder ya. Ya, di sini teman-teman silakan klik start find. Maka si otomatis robot ini akan mengecek apakah data tersebut ada atau tidak gitu ya. Kemudian kalau ada, dia akan ambil ya data dari map tersebut gitu. Nah, di sini ada keterangan export lead list ya. Jadi si aplikasi ini sudah mengekspor 2 data dari 45 data yang terdetek gitu ya. Teman-teman silakan tunggu sampai prosesnya selesai ya. Tergantung dari kebutuhan teman-teman. Ya. Kalau misalnya di situ munculnya 45 data, kalau mau teman-teman tunggu sampai 45 data itu diambil atau diekstrak, teman-teman bisa silahkan tunggu sampai selesai gitu. Tapi kalau misalnya baru 40 data mau di stop juga bisa gitu. Di situ ada keterangan
pause ya. Nah, sudah 5 data yang diambil, 6 data, ya. Prosesnya lumayan agak lama, namun lebih lama lagi kalau teman-teman ambil satu persatu gitu ya. Kalau teman-teman ambil satu persatu, maka itu lebih menyita waktu juga gitu ya. Nah, kalau di sini teman-teman hanya tunggu saja gitu sampai proses selesai. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik export list, ya, klik export, atau teman-teman mau pause dulu juga boleh, pause dulu aja deh, gitu. Atau misalnya mau dilanjutkan nanti juga bisa ya. Nah, di sini bisa reset berarti dihilangkan, nanti ulang lagi gitu. Kemudian bisa resume juga, melanjutkan. Di sini saya ekspor langsung. Di sini teman-teman bisa pilih apakah mau filenya file Excel atau juga file CSV. Di sini saya pilih misalnya file Excel. Nah, kemudian teman-teman buka. Nah, datanya di sini sudah rapi, ya. Data aplikasi tersebut sudah merekam, ada namanya, jadi nama tokonya, toko kue Sari Rasa. Bener gak Jakarta? Sari Rasa, Jalan Gaidi Pejaten Timur, Pasar Minggu, benar ya. Kemudian Jalan Kebagusan Besar, daerah khusus, itu apakah benar atau enggak gitu ya, Jakarta. Nah, di bawahnya juga ada Jalan Pasar Minggu, Terminal Baru, ya. Ini Pasar Minggu ya. Nah, ini kategorinya kategori toko kue ya. Ternyata walaupun baru 6, tadi keterangannya 6, tapi ketika saya download ternyata 45-nya sudah diambil datanya. Ini nomor handphonenya juga sudah ada ya. Nah, setelah itu data tersebut teman-teman silakan pilih kira-kira yang mau dimasukin ke bank data itu nomornya, apakah nomor telepon, apakah nomor handphone saja ya. Teman-teman bisa pilih gitu ya. Atau juga mau masukin juga addressnya. Ini contoh misalnya saya masukin seluruhnya. Seluruh data saya masukin sampai data Twitternya ya. Saya masukin atau saya copy semua ya. Kemudian buka bank datanya, kemudian buka Gmap ya. Oh, di sini ada mobile number, refund account gitu ya. Oke, saya rubah dulu. Saya copy dengan nama, address dan lain-lainnya. Ya. Saya copy, kemudian saya paste. Ya. Sini sudah saya paste. Data sudah saya simpan di sini. Hanya saja di sini data masih berantakan. Di sini ada nomor handphonenya itu ada spasi juga. Kemudian juga ada strip juga gitu ya. Ini masih berantakan. Teman-teman bisa rapihkan. Bisa rapihkan. Saya akan hapus data stripnya. Jadi saya akan hilangkan. Teman-teman bisa blok kolom H atau kolom yang dimana lokasi nomor handphone tersebut gitu ya. Saya TRLH, kemudian define, ini sama dengan notepad ya, sama juga. Define ini teman-teman tulis strip, di replace with-nya ini dikosongkan. Ya, artinya strip dihilangkan tanpa diganti dengan karakter apapun gitu ya. Kemudian klik replace all. Nah, sudah hilang. Kemudian juga teman-teman hilangkan spasinya. Spasi satu saja. Kemudian klik replace all. Nah, ini sudah rapi. Kemudian teman-teman kalau mau dihilangkan karakter tanda kurungnya juga boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Nah, di sini data sudah dihilangkan untuk karakter lainnya yang menurut saya itu tidak diperlukan gitu ya. Kemudian data ini masih kosong, bukan kosong, belum rapi. Kira-kira menurut teman-teman data
mana yang mau diambil gitu. Di sini ada nomor handphone, juga ada nomor telepon. Kalau teman-teman butuh semua, nomor telepon pun siap, nanti dihubungi aja via telepon gitu. Teman-teman bisa ambil, juga bisa kalau misalnya memang itu tidak perlu diperlukan, silakan teman-teman buang itu. Bisa buang dengan satu persatu, juga bisa dengan cara teman-teman filter dulu gitu ya. Nah, sekarang misalnya saya akan coba filter, saya blok kolom H, kemudian saya tambahkan format. Jadi saya akan mendeteksi perbedaan nomor tersebut gitu ya. Saya tambahkan conditional formatting ya. Jadi saya akan warnain gitu untuk yang berbeda gitu. Misalnya di sini sudah saya blok kolom H1 sampai H997 atau seluruh kolom H gitu ya. Kemudian format rules, di sini saya pilih text start with ya. Jadi teks yang diawali ya. Teks yang diawali di sini ada teks content. Cuman untuk membedakan data tersebut saya pilih dengan text start with ya. Misalnya di sini saya pilih ya, saya tulis ya, ada value atau formula ya. Jadi bisa rumus, juga bisa nilai saja gitu. Misalnya saya tulis di sini nomor HP yang berawalan 8, karena yang nomor handphone itu 8 ya awalannya tuh. Ini langsung terdeteksi warnanya, maka warna ini bisa teman-teman pilih warnanya, warna apa kira-kira. Saya pilih warnanya hijau. Ya, saya pilih warnanya hijau karena data warna hijau ini yang akan saya ambil. Jadi nomor telepon dan juga data yang kosong akan saya hapus ya. Saya hapus. Silakan teman-teman klik down. Kalau mau dimasukin kategori lainnya juga boleh. Misalnya mau menghapus yang teks kosongnya doang. Maka kalau misalnya mau masukin teksnya doang, teman-teman tambahkan juga nih pencariannya. Misalnya yang nomor telepon, teks berawalan dalam kurung 02 atau 021. Tambah lagi kurung tutupnya. Misalnya di sini saya tambahin warna kuning. Ya, kalau teman-teman mau nambahin. Ya, Bapak saya tulis dulu. Ya, saya tulis dulu. Nah, kemudian di sini di nama kolomnya, di sini kan ada kolom font. Teman-teman silakan pilih filter ya. Create filter baru. Ya. Arahkan ini di sel H1 yaitu di nama font. Kemudian klik filter ya. Dengan otomatis ini akan terfilter gitu ya. Nah, di sini di strip 3 nih. Teman-teman bisa sort atau filter aja ya. Kalau sort itu bisa di ini ya, listnya bisa dibereskan berdasarkan sort by color gitu. Kalau filter, misalnya saya tampilkannya itu filter yang warna warna oranye ya, yang warna nomor telepon saja. Nah, ini akan otomatis seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat juga keseluruhan, nggak apa-apa. Pakainya ini yang filternya ini non aja. Kemudian teman-teman pakai sort ya. Misalnya sortnya itu paling atas pakai yang oranye dulu. Jadi yang oranye paling atas dulu. Jadi biar enak ngapusnya. Atau yang kosong gitu ya. Ya kalau yang kosong paling bawah nanti muncul gitu. Saya pilih dengan oranye aja. Jadi nomor telepon paling atas. Nah, seperti ini. Ini yang nomor telepon ada di paling atas gitu. Dan ini sesuai dengan data nama, address dan lain-lainnya gitu ya. Karena filter all. Nah, di sini karena data nomor telepon ini saya tidak butuh, maka ini saya hapus itu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau nomor telepon itu penting, tidak perlu dihapus itu ya. Nah, di sini saya hapus karena saya tidak perlu untuk nomor telepon karena malas untuk nelponnya gitu karena lama juga gitu kan. Saya hapus ya. Kemudian di sini ada yang kosong. Ada yang kosong juga, teman-teman bisa sort lagi dengan berdasarkan color
hijau. Jadi yang hijau paling atas gitu ya. Supaya yang kosongnya di paling bawah. Karena kalau kosong paling bawah rasanya ini ternyata bisa ya. Jadi yang kosong paling bawah enggak, karena filternya otomatis dengan yang ada teks ya. Bagus filter otomatisnya di Splisit ini lumayan bagus, jadi tidak seluruhnya gitu ya. Nah, kalaupun paling atas juga boleh, kalaupun paling bawah juga boleh gitu ya. Sort by color, terus kemudian pilih green. Ya, green paling atas, maka yang kosong ada paling bawah gitu ya. Kemudian teman-teman hapus seluruh sel yang kosong ya. Nah, sudah. Nah, sampai di sini data sudah bersih gitu ya. Data sudah bersih. Tinggal nomor handphonenya, kalau kita masukin tadi seperti di grup WA, maka teman-teman harus menambahkan karakter atau angka 62 di awalan 688-nya itu gitu. Nah, caranya teman-teman bisa buat di ini ya, di kolom baru, yaitu saya coba di kolom N. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja ya, atau di kolom N, atau di kolom O, atau kolom P, dan lainnya gitu ya. Saya ini coba di kolom N. Nah, caranya sama seperti tadi. Teman-teman silakan tambahkan sama dengan, kemudian strip 2, kemudian 62, kemudian tanda kutip lagi, kemudian dan, kemudian nomor handphonenya. Nomor handphonenya ada di sel berapa? Di sini ada di sel H2 ya. H2. Kemudian enter. Nah, sudah otomatis ada 62-nya. Teman-teman bisa ya, tarik rumusnya sampai bawah. Nah, kalau sudah ditarik untuk rumusnya, silakan teman-teman copy nomor handphonenya, kemudian paste di kolom H. Paste. Nah, sudah. Jangan lupa pastenya paste values. Values only. Jangan format only ataupun formula only ya. Pilih values only ya. Kemudian data yang di kolom N ini dihapus ya. Sampai di sini data sudah rapi. Teman-teman bisa hilangkan juga untuk filternya ya. Supaya menghilangkan tanda ini ya. Dihilangkan. Nah, sudah ya, data sudah rapih ya. Tinggal teman-teman nanti masukkan lagi ke Google Kontak gitu ya. Ya, itu aja untuk cara pengambilan data dari Google Map ya. Semoga bermanfaat.